penduduk miskin Indonesia, presentasinya sering bersifat fluktuatif dan sering membuat heran. Angka kemiskinan di desa lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Sementara di sisi lain, pedesaan merupakan sentral lumbung pangan Indonesia. Pada September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebesar 26,36 juta orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 yaitu tercatat sebesar 9,54%, tetapi lebih rendah dibandingkan September 2021 yang tercatat sebesar 9,71%. Tahun 2022, perekonomian di Indonesia dihadapkan pada tekanan inflasi yang bersumber dari peningkatan harga komoditas global, khususnya untuk energi dan pangan akibat perang di Ukraina. Secara umum, kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Sharp dalam Kuncoro 1997 mencoba mengidentifikasikan penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena ada ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dan modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan atau vicious circle of poverty. Menurut Nurse dalam Kuncoro 1997, adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Negara berkembang sampai kini masih saja memiliki ciri-ciri terutama sulitnya mengelola pasar dalam negerinya, menjadi pasar persaingan yang lebih sempurna. Ketika mereka tidak dapat mengelola pembangunan ekonomi, maka kecenderungan kekurangan kapital dapat terjadi, diikuti dengan rendahnya produktivitas, turunnya pendapatan real, rendahnya tabungan, dan investasi dalam mengalami penurunan sehingga melingkar ulang menuju keadaan kurangnya modal. Demikian seterusnya berputar. Oleh karena itu, setiap usaha memerangi kemiskinan harus diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini. Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut, yang pertama, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mengidentifikasikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin. Yang kedua, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal. Yang ketiga, kemiskinan kultural.
Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros, atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain. Yang keempat, kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif. Setelah dikenal bentuk kemiskinan, dikenal pula jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya, yang pertama kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaannya prasarana umum seperti jalan raya, listrik, dan air bersih, dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal. 2. Kemiskinan buatan. Kemiskinan buatan adalah kemiskinan diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini ada dampak negatif dalam pelaksanaan konsep pembangunan yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan di mana sektor industri misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian. Berikut data kemiskinan Indonesia pada September 2022. Untuk tanda warna hijau artinya mengalami penurunan kemiskinan yang terjadi di Sumatera, yaitu penurunan sebanyak 0,02%. Tetapi di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan Jawa, dan juga Bali dan Nusa Tenggara mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar itu berada di Maluku dan Papua, dengan tingkat kemiskinan yang naik sekitar 0,21%. Secara parsial, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2022 mengalami kenaikan tipis, baik di perkotaan maupun di pedesaan, di mana di perkotaan kenaikannya menjadi 7,50% dibandingkan di Maret 2022, yaitu tingkat kemiskinan itu di 7,5%. Dan juga di pedesaan, pada September 2022 mengalami kenaikan menjadi 12,36% dibandingkan pada Maret 2022 yang kenaikannya di 12,29%.